Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Zeni Zuleka. Kali ini saya akan menyampaikan cerita tentang putri berambut emas atau putri rambut selendang di daerah Sumatera Selatan, tempat tinggal saya. Cerita ini sangat bagus untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kesabaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran IPS kelas 3. Kampung halamannya yaitu berfokus di daerah Palembang dan daerah pesisir di Sumatera Selatan. Cerita rakyat yaitu Putri Rambut Selendang atau Putri Berambut Emas. Cerita ini sangat relevan karena mengenalkan nilai karakter yaitu kesabaran, kebaikan, dan ketulusan, kearifan lokal yaitu keajaiban alam, dan pentingnya menjaga rahasia kebaikan atau tidak sombong. Yuk teman-teman, kita simak ceritanya bagaimana. Cerita rakyat dari Putri Rambut Selendang. Dahulu kala, di sebuah perkampungan yang damai di dekat Sungai Musi, hiduplah seorang putri yang sangat istimewa. Dia bernama Rambut Selendang. Ia bukan putri raja, tetapi anak dari seorang petani yang baik hati. Putri Rambut Selendang punya rahasia besar. Rambutnya bersinar keemasan dan bisa memancarkan cahaya yang hangat dan menenangkan, seperti selendang dari emas. Putri ini sangat baik hati dan sabar. Setiap kali ada warga desa yang bersedih atau sakit, Putri Rambut Selendang akan mengurai rambutnya. Cahaya emas yang dari rambutnya membuat hati mereka tenang dan sedih mereka hilang. Ia tidak pernah sombong dan selalu menyembunyikan rambutnya di balik selendang biasa. Sayangnya teman-teman, kabar tersebut didengar oleh seorang raja yang serakah dari negeri seberang. Raja itu ingin sekali mencuri rambut emas itu untuk dijadikan hartanya. Raja serakah datang dengan pasukannya. Kemudian, Putri Rambut Selendang tidak melawan dengan pedang, tetapi ia berdoa. Tiba-tiba, angin kencang dan datang kabut tebal menyelimuti desa. Putri Rambut Selendang segera berlari dan menyembunyikan rambut emasnya ke dalam goa di bukit yang sunyi. Ketika Raja Serakah tiba, ia hanya menemukan desa yang tenang dan tidak ada apa-apa selain kebaikan. Dia tidak menemukan Putri Selendang. Raja itu pun malu dan pergi. Kemudian, sampai hari ini Putri Rambut Selendang mungkin sudah tidak ada. Tetapi kebaikan dan kesabarannya tetap menjadi cahaya bagi masyarakat. Tempat ia menyembunyikan diri, konon menjadi sumber mata air yang jernih, simbol hati yang bersih, dan kesabaran yang tak pernah kering. Oke, itu saja cerita singkat yang dapat saya sampaikan. Kemudian dampak cerita di keluarga dan masyarakat sekitar yaitu cerita Putri Rambut Selendang sangat berdampak pada penanaman karakter dan etika sosial di Sumatera Selatan. Kemudian selanjutnya ada dampak dari keluarga. Cerita ini adalah alat yang efektif untuk mengajarkan kerendahan hati dan ketulusan pada anak-anak di rumah. Pentingnya kesabaran atau dalam kebaikan. Orang tua sering menggunakan cerita ini sebagai nasihat ketika anak merasa lelah berbuat baik atau ingin pamer. Orang tua akan mengingatkan, kebaikan itu seperti rambut emas Putri Selendang. Tidak pernah dipamerkan, cukup disimpan di hati agar sinarnya lebih kuat. Kemudian mengatasi keserakahan. Karakter Raja Serakah menjadi contoh buruk yang nyata. Cerita ini mendorong anak untuk merasa puas dengan apa yang dimiliki dan tidak iri terhadap kelebihan orang lain. Kemudian selanjutnya ada apresiasi kesejahteraan lokal karena putri dikaitkan dengan sumber mata air atau alam yang menenangkan. Cerita ini secara tidak langsung menumbuhkan rasa syukur terhadap kekayaan alam di sekitar seperti sungai dan hasil bumi. Oke, teman-teman. Kemudian dampak di masyarakat yaitu penguatan etos Wong Kitogalo. Masyarakat Palembang dikenal ramah dan friendly
Kisah ini memperkuat nilai-nilai sosial untuk saling menolong, bersikap tulus kepada tetangga seperti Putri yang diam-diam membantu desanya. Asal-usul tempatnya yaitu meskipun versinya beragam, cerita ini sering dikaitkan dengan asal-usul tempat tertentu yang dianggap memiliki aura yang menenangkan atau mata air jernih. Hal ini menjadikan lokasi-lokasi tersebut sebagai destinasi wisata, spiritual edukasi lokal, atau masyarakat ikut melestarikannya juga. Media seni dan budaya, yaitu cerita ini sering diadaptasi dalam pementasan drama atau tarian tradisional yang secara aktif melibatkan seniman lokal. Ini memastikan bahwa tradisi lisan tentang nilai-nilai luhur Sumatera Selatan terus hidup dan dikenal generasi muda. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.